Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan Arif, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Prodi Pendidikan Sejarah tahun 2022. Saya merupakan seorang guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Bojonegoro. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 10 dengan materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Walaupun siang masih terlihat semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Baik, saya minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, dan sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, ya, terima kasih. Harapannya nanti dengan kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Selain itu juga nanti bisa kalian serap dengan sempurna. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, coba saya pengen kalian berdiri dulu. Saya mau lihat dulu kerapiannya sudah rapi atau belum. Yang belum masuk, bajunya dimasukkan dulu. Oke, sudah rapi. Kanan kirinya dilihat ada sampah atau enggak? Tidak ada ya, bersih. Oke, kalau bersih silahkan duduk kembali. Saya mau ngecek dulu temenmu hari ini ada yang enggak masuk atau masuk semua? Ada yang enggak masuk. Siapa saja? Oke, Ferdi. Kenapa? Akhir-akhir ini itu kita sudah memasuki musim penghujan. Dan beberapa hari ini kan temanmu yang tidak masuk itu banyak sekali. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan supaya apa? Kalian bisa masuk, bisa belajar dengan maksimal. Nah, itu hari ini kita akan belajar sejarah. Tapi ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, silahkan. Belajar tentang pengertian sejarah. Oke, belajar tentang pengertian sejarah. Ada yang masih ingat pengertian sejarah itu seperti apa? Ya, silakan. Pengertian sejarah yaitu istilah sejarah berasal dari bahasa Arab Sajarotun yang berarti pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Dalam hal ini arti sejarah hanya mengacu pada masalah asal-usul atau
itu asalnya dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang artinya adalah pohon. Pohon itu kan bercabang-cabang. Nah, di dalam keluarga itu kan ada cabang-cabangnya ya nanti. Ada kakek, nenek, punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini, dan seterusnya. Jadi nanti asal katanya sejarah itu ya sajarotun, bicara tentang asal usul. Nah, untuk minggu ini coba diamati ini dulu tentang informasi dari media massa berikut. Coba diamati dulu. Kira-kira kalau kamu ngamati itu, informasi apa yang bisa kamu dapatkan? Ya, silakan. Di situ tertulis kalau presiden itu harus orang Indonesia asli yang bersifat ahistoris. Tapi menurut saya sendiri kurang setuju, karena di Indonesia sendiri memiliki banyak suku. Oke, ahistoris, kurang setuju. Maksudnya begini loh, ahistoris itu ya. Ahistoris itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Kalau orang pengen orang Indonesia asli, berarti kita menyalahi sejarah kita. Sejarahnya bagaimana? Itu yang akan kita bahas nanti. Nah, ada informasi lain yang bisa kalian dapatkan? Ya, silakan. Oke, nggak ada orang Indonesia yang asli. Terus aslinya dari mana? Nah, itu kan pertanyaannya. Aslinya dari mana? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya nanti kita akan tahu bahwa bangsa kita itu ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak ras, dan ada banyak golongan. Kalau kita nanti paham, kita akan ngerti bagaimana sih orang Indonesia itu. Oh, ternyata macem-macem. Ada sukunya ini, rasnya ini, tapi kita sama toh. KTP-nya warnanya sama toh. Warnanya biru laut semua toh. Ada yang warnanya hijau KTP-nya? Tidak ada ya. Nah, sama. Terus ketika kita sudah tahu bahwa kita walaupun beda suku, ras, agama, itu bisa menjadi satu, nanti otomatis rasa nasionalisme kita juga akan meningkat. Oke, tujuan pembelajaran, ada yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama, memahami teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan baik. Yang kedua, menganalisis dasar teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, mengevaluasi teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat saat ini. Oke, jadi ada 3 tujuan nanti yang akan kita cari. Teorinya itu seperti apa sih? Dasar teorinya itu bagaimana? Dan terakhir kita akan mengkaitkannya dengan kehidupan masyarakat saat ini. Itu yang harus kalian pahami nanti setelah kita belajar tentang asal-usul nenek moyang hari ini. Untuk penilaian itu ada sikap. Jadi nanti selama belajar ini sikapmu seperti apa dinilai. Terus ada penilaian pengetahuan, dari mana? Nanti saya ambil dari LKPD ini. Terus ada lembar diskusi dan presentasi. Jadi nanti kalian harus diskusi, harus juga mempresentasikan hasilnya. Untuk langkah pembelajarannya nanti kita pakai model pembelajaran discovery learning. Langkahnya ini, nanti kalian ngamati video dulu, terus kita tanya jawab. Setelah itu merumuskan hipotesis. Apa tuh hipotesis itu? Kesimpulan sementara. Dari video nanti kalian akan cari kesimpulan sementara dulu. Terus setelah itu kalian menyelesaikan LKPD yang saya berikan, mencari dari berbagai macam sumber, boleh dari internet, boleh dari buku dan lain sebagainya. Terus menyampaikan hasilnya, menyimpulkan, dan nanti kalian memberi tanggapan ke teman-teman kalian yang presentasi. Oke.
Sekarang kita masuk ke pembelajaran inti atau kegiatan inti. Kalian kan sudah jadi beberapa kelompok tuh ini, sudah dibagikan kemarin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, sekarang coba semuanya fokus ke depan, kita ngamati video ini dulu. Kita ngamati video ini. Tahukah kalian ada banyak warisan zaman dulu yang masih bisa ditemukan di sekitar kita? Warisan kelihatan misalnya dari kota-kota tua, dalam tradisi hukum, bahkan ribuan negara sebelah rumah kita. Bagaimana ada satu lagi warisan yang tidak kelihatan wujudnya, tapi masih menempel pada mental orang Indonesia sampai sekarang, yaitu konsep pribumi. Memangnya apa dan siapa pribumi itu sebenarnya? Oleh musuh. Jadi sekarang sudah bukan zaman lagi ribut soal sudah perbedaan lainnya. Jangan sampai kita ngaku anak kekinian tapi masih mental atau benua. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kalian sudah ngamati videonya tadi? Sudah konsentrasi tadi? Oke. Kira-kira apa yang kamu bisa kemukakan setelah kamu melihat video itu tadi? Ya. Kalau dari yang saya lihat tidak ada orang Indonesia asli, Pak. Kalau dilihat temenmu ndak ada orang Indonesia asli. Kenapa? Tadi disebutkan tuh ya bahwa sebenarnya banyak sekali orang pendatang kan yang di sini sampai berkembang, beranak pinak jadi seperti kita sekarang. Oke, hipotesis dari temenmu jelas tidak ada orang Indonesia asli katanya. Terus ada lagi yang bisa mengungkapkan? Ya, silakan. Berarti kemungkinan penduduk Indonesia itu berasal dari berbagai macam tempat penghuninya. Oke. Jadi kemungkinan berasal dari berbagai tempat di dunia. Tempatnya mana saja? Nah, itu nanti yang akan coba kita gali, coba kita cari. Apakah berasal dari Australia? Apakah berasal dari Eropa atau Amerika? Nah, coba kita cari nanti. Oke, ada lagi yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapat lagi? Ya, silahkan. Kalau tidak ada yang asli dari Indonesia, terus asal kita dari mana, Pak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Terus kalau kita tidak ada yang asli dari Indonesia, terus asalnya dari mana? Oke, nanti kita jawab bareng-bareng. Kita cari bareng-bareng. Asal kita itu dari mana? Supaya kita memahami orang Indonesia itu asalnya dari mana, terus kita harus bertindak seperti apa. Nah, sekarang saya minta tolong dibagikan. Ini ada LKPD-nya. Saya minta tolong satu orang ya, silakan dibagi LKPD-nya sesuai ya. Oke, sudah dapat semua setiap kelompok? Oke, sudah dapat LKPD-nya. Silakan dibuka dulu. Di situ ada nama kelompok. Silakan ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Baik, yang lainnya, yang belakang tolong muter ke depan sekarang. Tolong kalian muter ke depan supaya nanti bisa berdiskusi lebih enak lagi. Sekarang kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu mengumpulkan data. Silakan dibuka, di situ ada QR code. Kalian juga sudah membawa buku, smartphone-nya boleh dikeluarkan. Di situ sudah ada tentang teori-teori, kan sudah ada kotak-kotaknya yang saya berikan.
Ada ya? Oke, silahkan sekarang dicari sumbernya. Kira-kira kita itu asalnya dari mana? Silahkan dicari, boleh dari LKS, boleh dari buku juga boleh, dari smartphone-nya juga boleh. Waktu kalian berdiskusi nanti sekitar 15 menit. Nih, gimana kelompok berapa ini? 5 ya? Kelompok 5. Dapat itu apa aja? Di IG itu apa aja? Berapa teori? Teori Nusantara, teori Taliban. Oke. Nanti silakan ditulis di kotak-kotaknya itu ya. Terus itu kan ada, kalian tak minta mengevaluasi itu. Kira-kira mana yang lebih pas? Kalau selama ini kita anggapnya kan seakan-akan yang paling pantas itu seperti kita tuh ya. Yang paling pas kalau kita lihat orang Papua rasanya bilang orang Papua kayak gimana, senyum-senyum dewi. Padahal kan belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Silahkan dicari dulu. Gimana? Udah sampai evaluasi? Ya, Pak. Teori apa itu? Teori Nusantara, Pak. Teori Nusantara, nasionalis sekali. Jadi kamu lebih percaya bahwa orang Indonesia itu asli Indonesia bener ya? Iya. Memang sih kalau kita mikirnya nenek moyang kita itu sudah mengarungi samudra segitu lamanya. Ada bukti yang mengatakan bahwa kita itu sudah sampai Madagaskar dan lain sebagainya. Jadi memang boleh kalau kalian menganggap bahwa teori Nusantara itu sebagai teori yang paling baik. Boleh, boleh. Nanti kelebihan kekurangannya juga disampaikan ya. Ya, Pak. Sekarang silakan kalau sudah datanya ketemu diolah supaya menjadi jawaban yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi sekarang sudah memasuki tahap pengolahan data. Saya rasa kalian sudah dapat sumber dari berbagai macam sumber, sekarang saatnya diolah. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, 5 menit lagi. Kita langsung presentasi setelah itu. Ojo ngantuk sih. Perih kenapa? Ngantuk. Tidur jam berapa kalau malam? Jam 11. Lapo ae kan. Jam 9. Paling malam tidur jam berapa?
Jam 11. Itu paling malam. Paling cepet. Paling malam di sini Pak, pas pramuka. Pramuka. Tidur jam berapa? Pas kemas Setengah 2. jam 4. Jam 4 sudah dibanguni. Iya. Enak rasanya. Ya. Makanya tidur itu ndak boleh malam-malam. Ya, kenapa? Nanti yang di apa itu presentasikan itu yang dari baliknya ini atau yang ini? Depan sama baliknya. Dua-duanya. Ya, tapi dibacakan inti-intinya saja enggak apa-apa. Ya, jadi ndak usah yang panjang lebar itu. Nanti temanmu ndak kebagian. Ya. Oke. Itu kayak sudah selesai. Sudah selesai semua? Belum? Yang belum kelompok berapa? 1. Kelompok 4 sama kelompok 1. Berapa? 5, sorry. Kelompok 5 sama kelompok 1. Kayak mau minyak perasaan nih. Ayo coba. Kamu dapat data apa tadi? Kamu dapat data apa tadi? Teori Nusantara. Menurutmu piye teori Nusantara itu? Di wilayah Indonesia tidak berasal dari luar, tetapi sudah hidup dan berkembang di wilayah Nusantara itu sendiri. Oke, sudah hidup di wilayah Nusantara itu sendiri. Berarti memang kita asalnya dari sini. Menurutmu benar apa enggak? Iya. Kok iso diguyu kanca-kancamu iki lho. Bener atau tidak? Berarti kamu asli Indonesia ya? Asli Indonesia, iya. Saya lahir di Indonesia. Karena saya lahir di Indonesia. Ya wis boleh lah. Udah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pembuktian. Kalau di dalam discovery learning itu ada tahapan pembuktian, dimana saya fokus dulu. Dalam tahapan ini kita akan melihat teman-teman kalian presentasi. Mari kita buktikan apakah hasilnya tadi benar, kurang tepat, atau bagaimana. Nah, saya beri kesempatan secara acak, saya minta kelompok berapa dulu yang maju? Kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Dah, silahkan dipresentasikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori Yunan. Teori yang disebutkan adalah
Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika yang dibuktikan dari kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Bangsa Afrika mulai bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Yang keempat adalah teori out of Taiwan. Bangsa yang menghuni kepulauan Nusantara merupakan bangsa dari Taiwan yang bukan termasuk dalam daratan Tiongkok. Nah, itu merupakan teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut kami, teori yang paling cocok dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah teori Yunan. Alasan yang mendasari pemilihan teori ini adalah karena dugaan migrasi atau perpindahan besar-besaran dari daerah Mongol ke arah selatan. Hal ini diduga karena saat itu wilayah Yunan dan sekitarnya sedang terdesak dengan bangsa-bangsa yang lebih kuat. Kekurangan teori Yunan ini adalah teori ini sangat lemah dan kurang akurat. Ini disebabkan karena teori ini cuma berdasarkan pada bukti-bukti alam secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip, serta kebudayaan megalitikum saja. Kelebihannya, karena bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Campak yang ada di Kamboja. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Yang lain hadap depan itu siapa? Kamu hadap depan dulu. Nah, agak maju ke depan enggak apa-apa, agak maju ke depan. Nah, gitu kan lihat temennya presentasi enak tuh. Oke, wes. Udah, silakan dilanjutkan. Yang tadi bilangnya yang kelebihannya kemiripan bahasa Melayu, bahasa Samba dan bahasa Melayu. Kira-kira apa kemiripan atau keterkaitannya bahasa Melayu dan bahasa Samba? Izin menjawab, kemiripan tersebut karena bersifat kebetulan dan kalimatnya yang panjang, berulang dan berbelit, serta banyak menggunakan partikel pun dan la. Bisa diterima jawabannya? Oke. Sudah? Ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi? Sudah? Oke, kalau sudah silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang presentasi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi menurutnya temanmu tadi yang presentasi, yang paling pas itu adalah teori mana tadi? Teori Yunan. Karena ada kemiripan dari segi bahasa. Jadi kalau kita mirip-mirip itu ada kemungkinan bahwa asal-usul kita juga sama. Misal wong Bojonegoro iku leh-leh ngono mburine. Piye leh ngono iku. Sama orang Blora, orang Tuban itu kan kita masih serumpun ya. Iya, J. Piye leh. Menyok ngono kan ya ada. Jadi bahasanya masih mirip-mirip. Oke, itu menurut kelompok 6 dari teori Yunan. Ada lagi yang mau presentasi? Dari kelompok berapa? Yang 3 tadi sudah siap? Oke, kalau kelompok 3 sudah siap, saya persilahkan untuk menuju ke kursi panas yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Mulai dipersilakan teman saya. Pertama, teori Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok. Terciptanya daerah Yunan melakukan migrasi dari sekitar hulu sungai Mekong karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain. Yang kedua adalah teori Nusantara.
Asal mula manusia yang menghuni wilayah Indonesia tidak berasal dari luar tetapi sudah hidup dan berkembang di wilayah Nusantara itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang teori Out Afrika. Di sini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika yang dibuktikan dari kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Bangsa Afrika mulai bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50 sampai 70 tahun yang lalu. Ciri-ciri teori Out Afrika yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, berburu, dan meramu. Yang kedua, berlayar, merakit perahu, dan teknik-teknik dasar merakit perahu. Yang ketiga, pandai menghitung rasi bintang. Yang keempat yaitu hidup secara nomaden. Nomaden yaitu memilih hidup untuk berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain, atau nama lainnya yaitu bermigrasi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bambu dan kayu untuk bertahan hidup. Yang keempat, teori Out of Taiwan. Bangsa yang menghuni kepulauan Nusantara merupakan bangsa Ayo diperhatikan temennya. dengan Tiongkok. Itu adalah beberapa teori tentang asal usul nenek moyang kita. Jadi ini adalah Agak keras suaranya, agak keras. Jadi, kelompok kami memilih teori Nusantara dengan alasan yaitu setelah mencari berbagai sumber di internet dan buku menyatakan bahwa asal muasal nenek moyang bangsa Nusantara berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri. Kekurangan pada teori ini yaitu tentang asal-usul manusia tidak berasal dari luar, tetapi mereka sudah lahir, hidup, dan berkembang biakan di wilayah Nusantara itu sendiri. Kelebihannya yaitu teori Nusantara adalah bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Sekian presentasi kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan atau memberi saran? Iya, silakan. Ada yang mau bertanya atau memberi saran? Iya, silakan. Terima kasih. Oh ya, sudah cukup baik dan mudah dipahami. Ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Sudah? Oke, kalau sudah bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, jadi beda ya. Hati-hati. Tadi kelompok berapa tadi? 6 mengatakan bahwa yang paling pas itu teori Yunan. Karena ada kesamaan bahasa. Kalau yang kelompok 3 ini mengatakan bahwa yang paling pas adalah teori Nusantara. Nasionalismenya tinggi. Pokoknya asli Indonesia, Pak. Kita asli Indonesia. Teorinya itu sudah ada. Walaupun tetap ada kekurangan dan silakan duduk semuanya menghadap ke sini. Tadi sudah ya. Dari 3 kelompok itu, satu kelompok mengatakan bahwa nenek moyang kita itu asalnya dari Yunan. 2 kelompok mengatakan bahwa tidak dari Yunan. Yang benar dari
Nusantara. Kenapa? Karena hasil budayanya banyak dan itu dibentuk pasti dengan waktu yang lama. Jadi tidak mungkin kalau harus migrasi dari sana ke sini terus membentuk kebudayaan yang baru. Itu tidak mungkin. Nah, kita sudah tadi mencari sumber, sudah mencoba memverifikasi sumbernya, sudah juga dipresentasikan. Sekarang kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, kita sebagai bangsa Indonesia itu harus saling menghargai. Oke, ngambil tengahnya temanmu. Sebagai bangsa Indonesia itu harus saling menghargai, tidak peduli mau beda suku, agama, ras dan lain sebagainya. Pokoknya kita satu, bangsa Indonesia. Ada lagi yang ingin mengungkapkan? Ya, silakan. Sebagai bangsa yang multi etnis, multikultural, kita harus saling menghargai antara satu sama lain. Oke, multi etnis, multikultural. Seperti yang tadi saya jabarkan di manfaat tadi. Kita agamanya beda-beda. Andaikan kita itu tidak saling menghargai, masih membeda-bedakan katakanlah. Kowe iki ora wong Jawa, kowe iki wong Cina. Kowe iki wong India. Kowe iki asline wong Arab. Aku lho sing asli Indonesia. Kalau kita seperti itu terus, ya kapan negara ini bisa maju loh. Kita hanya disibukkan dengan konflik-konflik yang sebenarnya tidak terlalu penting. Masih banyak yang harus dipikirkan. Wes, satu lagi. Ya, silakan. Sebagai sebuah bangsa kita harus membangun untuk membangun negara. Nah, itu tujuannya tadi. Kalau kita tidak membeda-bedakan, otomatis kita bisa saling bahu-membahu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun negara. Masa kita mau sih dari awal kita lahir, kita merdeka tahun 1945, sekarang sudah 77 tahun. Masa kita mau jadi bangsa berkembang terus? Padahal cita-cita emas kita itu di tahun 2045 harus jadi bangsa yang paling tidak bangsa yang lebih unggul daripada bangsa-bangsa yang lain. Kita pernah jadi macan Asia dan lain sebagainya. Tapi sekarang kenapa macannya kok jadi ompong? Nah, itu kan pertanyaan toh. Pertanyaan. Terus siapa yang bangun nanti kalau tidak kalian? Dengan kita belajar asal-usul ini, pada akhirnya kita tahu. Pokoknya tadi kan ada 4 teori ya, macam-macam. Wes, kamu sudah boleh berpendapat. Asalnya dari mana silakan. Yang penting sekarang kita tahu bahwa kita sama-sama orang Indonesia. Nah, ini ada kata-kata dari Bung Karno. Negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apapun, tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang jalur rempah. Nanti silakan dibaca sesampainya di rumah, dibaca-baca itu LKS-nya, dipahami, boleh juga cari sumber-sumber yang lain. Harapan saya kalian tetap menjaga kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi, berolahraga atau kalau perlu minum multivitamin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.